Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Khatifillah, khatilah hibba, khatit talabah, arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Naftatih wa nabda' darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Intahaina minal fa'il wa min na'ibil fa'il wa minal mubtada wa minal khabar wa intahaina aidan min awasihil ibtida allati hiya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanna wa akhwatuha wal an nakhtu wa nastamir ila at-tawabi, isim-isim yang ikut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. 7 isim-isim yang ikut atau tawabi. Tabi adalah isim yang i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Perhatikan, yang mengikuti apanya? I'rabnya. Yang mengikuti i'rabnya, bukan mufrad tasniyah mudzakarnya, bukan mufrad tasniyah jamaknya, bukan mudzakar muannasnya, tapi yang mengikuti adalah i'rabnya. Yang mengikuti adalah i'rabnya. Seperti yang kemarin kita contohkan, khalaqas samawati wal ardo. Kenapa wal ardo tidak wal ardi? Karena yang mengikuti adalah i'rabnya, bukan harokatnya. As-samawat mulhaq kepada jamak muannas salim, maka nasabnya menggunakan kasroh, dibaca khalaqas samawati wal ardo. Kenapa ardo enggak wal ardi? Karena al ardo di situ dia naat, dia atof, maktuf kepada as-samawat. As-samawat nasab, maka al-ard juga harus dibaca nasab. Al-ard mulhaknya kepada isim mufrad, maka isim mufrad ketika dalam posisi nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah, sehingga dibaca khalaqas samawati wal ardo, bukan wal ardi. Tawabi atau isim-isim yang ikut i'rabnya kepada isim yang dia ikuti atau matbu ada 4. Yang pertama namanya na'at, yang diikuti namanya man'ut. Yang kedua namanya taukid, yang diikuti namanya mu'akkad. Yang ketiga atof, yang diikuti namanya maktuf. Yang keempat badal, yang diikuti namanya mabdul atau mubdal minhu. Na'at, taukid, atof sama badal. Kalau kita baca di kitab Mutammimah atau kitab nahwu yang lebih muasa, yang lebih panjang, 4 tawabi ini nanti akan ada keterangan yang lumayan panjang. Tapi di Al-Miftah dirangkum menjadi 7 halaman. 7 halaman dengan harapan 7 halaman ini nanti kita sudah punya frame dasarnya, pondasinya, sehingga kalau mau explore nanti tinggal ditambah aja keterangannya. Seperti huruf-huruf atof itu kan nanti kalau kita baca dalam kitab-kitab nahwu yang lebih panjang akan dijelaskan wawu fungsinya untuk apa, summa fungsinya untuk apa, fa fungsinya untuk apa, dan lain sebagainya. Kita masuk ke yang pertama, na'at. Na'at atau boleh juga kadang disebut dengan sifat mausuf, na'at, man'ut. Itu sebagian ulama bahasa menyamakan keduanya. Na'at adalah kata sifat yang menjadi penyempurna man'ut yang disifati dan bermakna kang, atau kalau dalam bahasa kita ya yang. Pintu yang besar, bahasa Arabnya apa? Al-babu al-kabiru. Pintu itu besar, bahasa Arabnya al-babu kabirun. Beda ya. Kalau al-babu kabirun, tarkibnya apa? Al-babu menjadi ma'rifat, berada di awal kalimat, dibaca nasab, dibaca rafa, mubtada. Al-babu, adapun pintu itu kabirun, besar. Karena di situ ada beberapa pintu yang ditunjuk pintu yang
besar. Tapi kalau ingin menyebut bahwa pintu yang besar ini, maka bahasa Arabnya al-babu al-kabiru, al-babu al-kabiru atau babun kabirun. Ini naat, dia adalah sifat. Contohnya wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian membeli dengan ayatku harga yang sedikit. Qalilan sebagai sifat dari tsamanan. Qalilan itu naat, man'utnya mana? Man'utnya qalilan mana? Samanan. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Naatnya mana? Naatnya mana? Mutahharah. Man'utnya azwaj. Innaka ala siratim mustaqim. Mustaqim naat, man'utnya sirat. Kenapa mustaqimin dibaca jer? Karena dia naat kepada si sirat. Nah, sedangkan sirat sebagai man'ut dibaca jer, maka mustaqim juga dibaca jer. Mustaqimin kenapa pakai kasroh jernya? Halo? Mustaqimin kenapa jernya pakai kasroh? Karena isim mufrad. Wal qismu ar-rabi'u ma'un najisun. Ada naat di situ? Mana? Najisun. Man'utnya mana? Ma'un. Ada naat lain di situ? Ada. Mana? Ada naat lain? Ar-rabi'u, man'utnya al-qismu. Adapun macam air yang keempat adalah air yang najis. Air yang najis. Air yang bercampur dengan benda yang najis. Nah, nanti ditafsir kalau dalam fikih itu ada. Kalau dalam madzhab Syafi'i kan dibedakan air yang sedikit dengan air yang banyak. Wan najasatu lughatan asyai'ul mustaqdaru. Ada naat? Mana naatnya? Al mustaqdaru. Man'utnya asyai'u. Adapun najis secara bahasa adalah asyai'u al mustaqdar, barang yang dianggap kotor atau jijik. Qadarah itu kan kotoran atau sampah. Kalau secara istilah ya al-mustaqdaru syar'an, yang secara syar'i dianggap kotor. Karena ada benda-benda yang menurut kita kotor, jijik, tapi secara syar'i dia tidak najis. Contohnya apa? Ludah, dahak, air mani. Itu kan kalau kita melihatnya kan sesuatu yang mustaqdar, kotor atau jijik, kan kita anggap sebagai sampah. Tapi secara syar'i, secara fikih dia tidak dianggap sebagai najis. Jadi ludah, dahak, kemudian air mani itu tidak najis. Seandainya kita sholat menggunakan sarung yang terkena mani, maka sholatnya tetap sah. Yang penting syarat-syarat yang lain terpenuhi, kan gitu. Tapi kalau menggunakan sarung yang ada terkena air maninya tapi syaratnya tidak terpenuhi, ya sama saja sholatnya tidak sah, kan gitu. Harus suci dari hadas dan najis. Di antara syaratnya kan gitu. Menggunakan sarung yang terkena mani sedangkan dia belum mandi dari junub, ya sama aja tidak sah. Maksudnya adalah sholat dalam kondisi normal menggunakan pakaian yang terkena mani. Dalam madzhab Syafi'i tidak najis mani itu. Yang menganggap air mani najis hanya madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi menganggap bahwa mani itu najis, sehingga memang harus dicuci sampai bersih sebelum digunakan untuk sholat. Huwa damul khariju fi sinnil haid. Ada naat? Mana naatnya? Al khariju. Man'utnya? Mana? Ad-damu. Huwa, adapun darah haid itu, ad-damu adalah darah, al khariju yang keluar fi sinnil haid, dalam usia yang sudah layak untuk haid.
usia setelah 9 tahun, 9 tahun ke atas. Kalau keluar darah tapi ketika usia masih 5 tahun, maka tidak dianggap sebagai darah haid, tapi dianggap darah apa? Ya, darah sakit, atau darah istihadah, tidak dianggap sebagai darah haid. Qalilan adalah i'rab nasab karena menjadi na'at pada lafaz sebelumnya yaitu samanan. Tadi sudah. An-na'tu imma rafi'un li mudmari ya'udu lil man'uti aw li mudhari. Ini nazumnya. Ciri-cirinya na'at satu berupa isim sifat, isim fa'il atau isim maf'ul. Wazan-wazan isim fa'il masih ingat? Wazan-wazan isim fa'il masih ingat? Ada di jilid 3 pembahasan tentang jamid dan mustaq. Yang mustaq wazan-wazannya kan ada isim fa'il. Ingat gak? Isim fa'il, fa'ilun sulasi, mufa'ilun, mufa'ilun, muf'ilun, mutafa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, muf'alun, mustaf'ilun. Nah, itu isim fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Isim maf'ul, maf'ulun sulasi, mufa'alun, mufa'alun, muf'alun, mutafa'alun, mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, muf'alun, mustaf'alun. Itu isim fa'il dan isim maf'ul. Contoh seperti Ja'a Muhammadun al-jamilu, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih. As-shalih di sini na'at, man'utnya mana? Al-qadim. Yang kedua berupa isim nasab. Masih ingat isim nasab? Isim nasab itu apa? Ada di jilid 3 juga isim nasab itu. Isim nasab adalah isim yang belakangnya ada ya nisbah. Jilid 2 berarti ya, bukan jilid 3, jilid 2. Tapi di sini tidak ada, di lagu nggak ada. Isim nasab itu yang ada ya nisbahnya. Misalkan dinisbatkan kepada Jepara, Syauqi al-Jifari. Nah, al-Jifari di situ na'at. Man'utnya mana? Syauqi, kan gitu. Terus kalau di sini contoh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Yang ketiga berupa isim tafdhil. Isim tafdhil cuma 2. Kalau mudzakkar ikut wazan af'alu, laki-laki, dan fu'la yang wanita. Ya kan? Ya enggak? Lagunya gitu kan? Isim tasghir wazannya ada 3. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun wazannya. Isim tafdhil wazannya ada 2. Af'alu, laki-laki, dan fu'la yang wanita. Ala madhhabil imamil a'dham. Al-a'dham di sini isim tafdhil, dia menjadi na'at. Al-yadul yumna khairun minal yati as-sufla. Kenapa al-yumna menggunakan isim tafdhil yang muannas? Kenapa tidak menggunakan isim tafdhil yang mudzakkar? Karena yang disifati atau yang dinaati dia muannas. Sifat sama yang disifati kan harus sama. Kalau yang disifati mudzakkar ya sifatnya mudzakkar. Kalau yang disifati muannas ya sifatnya juga harus muannas. Berupa isim isyarah yang setelah isim ma'rifat. Isim isyarah yang terletak setelah isim ma'rifat. Contohnya seperti bi Zaidin hadza. Berikutnya wati thalabah halaman 32. Na'at itu ada 2.
Naat itu ada dua, ada naat hakiki, ada naat sababi. Yang sering sekali kita baca, kita dengar, kita simak adalah naat hakiki. Naat hakiki. Apa itu naat hakiki? Kata sifat yang merofakkan domir, yang kembali kepada man'ut. Kata sifat yang merofakkan domir, yang kembali pada man'ut. Contohnya ya seperti contoh-contoh yang di depan tadi. Wa huwal ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin. Air mutlak itu ya air yang suci menyucikan itu apa? Air mutlak yang tidak ada sebutan tertentunya. Air teh, air kopi itu kan ada sebutan tertentunya, maka dia tidak suci menyucikan, sekedar suci saja tapi tidak menyucikan. Tapi kalau air itu bisa dipakai untuk bersuci, ya air yang tanpa perlu embel-embel apa-apa. Kalaupun ada embel apa-apa, embel-embelnya itu sesuatu yang ghairul lazim, yang ghairul lazim. Seperti misalkan air hujan. Ya, air hujan. Hujan itu kan tidak ditambahkan pun ya tetap dia air biasa, kan gitu. Wa yustasna aidan suwarun madhkuratun. Dikecualikan juga bentuk-bentuk yang disebutkan. Suwarun madhkuratun. Ad-damul khariju min imra'atin fala yadurrul qaitu al-munfakku. Ini naat yang hakiki. Kemudian naat hakiki itu harus cocok dengan man'utnya dalam 4 hal. I'rab jelas harus sama. Kalau man'utnya rofa, naatnya harus rofa. Kalau man'utnya nasab, maka naatnya harus nasab. Kalau man'utnya jar, maka naatnya harus jar. Yang kedua dalam mufrad tasniyah jamak. Kalau man'utnya mufrad maka naatnya juga harus mufrad. Kalau naatnya tasniyah maka naatnya juga harus tasniyah. Kalau man'utnya tasniyah maka naatnya harus tasniyah. Kalau man'utnya jamak maka naatnya juga harus jamak. Mudzakkar muannasnya juga harus sama. Ma'rifat nakirahnya juga harus sama. Soalnya kalau yang depan ma'rifat belakang nakirah nanti jadinya dia bukan sifat mausuf, bukan naat man'ut, tapi mubtada khobar. Itu rumus itu. Saya pernah ikut pelatihan bahasa Arab metode Al-Barku, metode kilat. Penemunya itu Kiai Fakhruddin namanya. Ya, bukan Farid Fakhruddin bukan. Kebetulan Fakhruddinnya aja sama. Namanya Kiai Fakhruddin, tapi beliau sudah meninggal. Allah yarham. Saya ikut di pelatihannya ketika itu diadakan di rumah sakit Demak, rumah sakit NU Demak. Nah, itu beliau bikin rumus gitu. Ma'rifat diwakili oleh huruf M, nakirah diwakili oleh huruf N. M plus N sama dengan mubtada khobar. M plus M sama dengan sifat mausuf atau naat man'ut. N plus N sama dengan sifat mausuf naat man'ut. Jadi rumusnya gitu. Kalau ada ma'rifat nakirah berarti dia mubtada khobar. Seringnya gitu. Seperti tadi al-babu kabirun. Yang gitu. Ar-ra'su syadidun. Kan? Kasih tahu enggak? Percaya masih bantah terus kan ar-ra'su syadidun. Sadidur ra's ya. Keras kepala. Jadi harus cocok sesuai 4 hal. I'rab, mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas sama ma'rifat nakira. Contoh wallaqitu sabiyun manbudun la kafila lahu. Disebut lakit anak temuan. Kalau lakit itu anak temuan manusia atau sesuatu yang bernyawa itu lakit. Tapi kalau barang temuan namanya luqata. Iya betul, luqata. Kalau kendaraan yang hilang namanya dolah. Kan kuda, keledai hilang namanya dolah. Walaki itu adapun anak temuan adalah sobyun manbudun. Anak kecil yang manbudun dibuang atau terlantar. La kafila lahu yang tidak ada kafilnya, orang yang menjaminnya, orang yang mengasuhnya. Dipungut gak kalau nemu lakit? Kalau nemu lakit dipungut gak? Ukur diri, amanah apa enggak? Sanggup apa enggak? Kalau enggak sanggup jangan dipungut, kalau sanggup pungut. Ini.
Wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin adrin. Tidak sah akad nikah itu tanpa seorang wali yang adil. Walinya harus adil dan harus wali yang sahih, bukan wali abal-abal. Wali yang sahih itu apa? Urutannya bapak kandungnya si ibu, si mempelai perempuan. Kalau tidak ada, kakeknya. Kalau tidak ada, pamannya. Paman dari bapak, bukan paman dari ibu. Kalau paman dari ibu nggak bisa jadi wali. Urutan wali itu bapak, kakek, paman. Pamannya di situ amun, bukan kholun. Jadi paman dari bapak. Paman dari jalur bapak. Wa yasduru minaz zaujatil balighati ar-rasyidah. Al-balighah ar-rasyidah ini sifat semua, naat semua. Ayu adda fil urfi kalaman wahidan. Wahidan di sini juga naat. Maka dia sama. Mudzakkar muannasnya sama, ma'rifat nakirahnya sama, cocok maksudnya. Mufrad tasnya jamaknya juga cocok. Ini naat hakiki. Yang berikutnya adalah naat sababi. Naat sababi ini cukup rumit. Kalau antum belum bisa memahami, nanti bisa eksplor di kitab yang lain. Naat sababi. Naat sababi itu apa? Naat sababi adalah kata sifat yang merofakkan isim dohir. Kata sifat merofakkan isim dohir yang sambung dengan domirnya man'ut. Yang sambung dengan domirnya man'ut. Kan cukup rumit kan? Kata sifat merofakkan isim dohir yang sambung dengan domirnya man'ut. Jadi ada enggak? Spidol ya? Nah. Ya kita lihat di contoh aja, lihat di contoh. Ma'un, contoh yang pertama, ma'un tahirun mutahhirun. Air suci, mensucikan, makruhun makruh istimaluhu, penggunaannya. Yang makruh istimaluhu, penggunaannya. Naatnya mana? Makruh, ya kan? Naat tapi di depan. Biasanya kan naat di belakang. Ini naatnya di depan. Nah, yang dimaksud dengan merofakkan isim dohir adalah istimalu. Yang dimaksud dengan domirnya man'ut adalah hu. Domir yang kembali kepada man'ut. Domir yang kembali kepada man'ut. Makruhun istimaluhu, yang makruh penggunaannya. Apa? Air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Air musyammas. Kalau air mustakmal nggak bisa dipakai bersuci. Ya, kalau dalam madzhab Syafi'i air mustakmal nggak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Ya, mustakmal, makanya nggak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Kalau yang makruh ini adalah contohnya air musyammas. Cuma Imam Nawawi tidak merojihkan. Ya, musyammas pun tetap bisa digunakan. Tapi di Indonesia nggak bisa, nggak ada air musyammas. Nggak ada air musyammas. Kecuali ketika musim kemarau, nah, itu bisa jadi. Itu pun nanti ada beberapa syaratnya. Di dalam wadah yang terbuat dari makdin, dalam kondisi panas dan lain sebagainya. Makronya hanya pada badan, tidak pada pakaian dan lain sebagainya. Al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi. Air yang berubah ahadu awsafihi, salah satu dari sifatnya. Ini naatnya mana? Al-mutaghayyir, ya kan? Man'utnya ahadu awsaf, ya kan? Hi dhamir. Nah, dhamir. Air yang berubah salah satu sifatnya. Salah satu sifatnya di sini maksudnya apa? Tahu nggak? Sifat air. Aroma, warna, rasa. Aroma, warna, rasa. Kalau ada air berubah salah satu dari tiga ini, aroma, warna, rasa, maka dia menjadi air yang tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci.
baik airnya sedikit, baik airnya banyak, apalagi airnya yang sedikit. Air yang sedikit itu walaupun tidak ada perubahan sifat, kalau yang bercampur itu najis maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Makanya apalagi kita yang menggunakan kamar mandi model ember itu harus hati-hati. Nah, karena ember itu kan belum sampai 2 kulah, ya kan? Sekali kecipratan walaupun cuma 1 tetes itu nanti menjadi air yang tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Gitu. Dan ember kita itu udah bisa nampung 270 liter belum? Belum kan? Iya, makanya. Wasani al-arja'u al-bayyinu arjuha wa an iyalihil lazimati nafaqatuhum. Keterangan. Setiap isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul ketika menjadi naat, perhatikan, setiap isim sifat ketika menjadi naat apabila dimudhofkan, paham ya dimudhofkan ya? Dimudhofkan itu apa? Usman, dimudhofkan itu apa? Rian, dimudhofkan itu apa? Enggak tahu. Ridho, dimudhofkan itu apa? Disandarkan, digabungkan dengan kata lain, dimudhofkan maka disebut naat sababi karena tidak merofakkan isim dhamir. Contohnya fala yasihus salamu fil mukhtaliti al maqsudi al ajza muqabalatu iwadin bi akhar majhulit tamathul. Alhamdulillah, yang naat sabab ini mungkin memang agak rumit, tapi yang naat hakiki insyaallah lebih mudah untuk dideteksi. Nah, perbedaan sababi dan hakiki apa? Kalau sababi kan kalau hakiki kan harus cocok 4. I'rab, mufrad tasniah jamak, mudzakkar muannas sama ma'rifat nakirah. Kalau naat sababi cukup cocok 2 saja. I'rab sama ma'rifat nakirah. I'rab sama ma'rifat nakirah, tidak harus sama mudzakkar muannasnya, tidak harus sama mufrad tasniah jamaknya. Ini naat. Masih 5 menit, kita tambah 1 taukid. Yang kedua adalah taukid. Kalau disebutkan taukid, yang terlintas dalam pikiran apa? Taukid, takkid, menegaskan. Maka pengertiannya taukid adalah kata yang mempertegas atau menguatkan kalimat sebelumnya dan bermakna iyo. Kata yang mempertegas atau menguatkan kalimat sebelumnya. Taukid ada 2, taukid lafzi sama taukid ma'nawi. Taukid lafzi itu yang lafadznya sama, diulang dan sama. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, dakka yang kedua itu taukid, diulang. Jadi untuk menegaskan diulang. Uskun anta. Uskun itu sebenarnya sudah maknanya kan diam kamu. Uskun, tenang. Tapi masih dikasih anta. Nah, antanya di sini walaupun enggak dicantumkan sebenarnya kan sudah yang disuruh itu udah mafhum. Tapi ditambah anta. Udruji kan. Ukhruj. Nah, diulang 2 kali. Yang kedua itu namanya taukid. Fa iyyaka almira'a. Jauhilah apa? Almira'. Mana almira'? Debat kusir itu namanya almira'. Debat tapi enggak jelas jeluntruhannya kemana, enggak cetok apa yang dibahas, ngalor ngidul, enggak ada kepastian. Biasanya al-mira' ini akan terjadi kalau tidak ada definisi yang sama terhadap satu istilah yang dijadikan sebagai bahan diskusi, atau diskusi tapi ya sekedar pengen menang aja, tidak mencari yang benar tapi mencari pembenaran dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Tadi malam dan
kemarin malam itu ada diskusi ilmiah, pengisinya para magister dari Lontor Unida, itu membahas tentang child free. Tahu child free nggak no? Ya. CHILDFREE. Child itu artinya apa? Anak. Free, bebas. Jadi hari ini tuh ada lifestyle trend yang disuarakan oleh beberapa influencer ya, bahwa apa ya, sah-sah saja suami istri menyepakati untuk tidak punya anak. Iya, itu ada hari ini lifestyle seperti itu. Jadi ya pokoknya kita program menikah tapi tidak punya anak, bebas dari anak, kita merdeka. Keluarga itu bisa sempurna tanpa punya anak. Ini itu. Ada hari ini paham seperti itu, lifestyle seperti itu. Itu dibawa oleh paham-paham feminisme dan jelas itu berasal dari barat. Nah, menurut pembicara pertama yang membahas tentang sejarah child free itu, kenapa terjadi fenomena child free ini? Karena terjadi pergeseran pemahaman definisi dan pemahaman terkait dengan definisi keluarga dan ibu. Hari ini orang memahami keluarga itu ya sekedar orang kumpul di satu rumah, itu bisa disebut sebagai keluarga, kan gitu. Ngeri di barat itu kan sudah sampai seperti itu. Walaupun di rumah itu isinya cowok sama cowok, terong sama terong, yaitu bisa disebut keluarga. Iya. Walaupun dalam satu rumah itu cewek sama cewek, ya bisa disebut keluarga, kan. Pergeseran makna keluarga sampai seperti itu, tidak harus ada pernikahan, kan gitu. Salah satu bintang bola yang mungkin di antara antum ada yang ngefans juga, kan, dia punya anak dari perempuan yang hidup bareng sama dia, tapi kan dia belum nikah, ya enggak? Nah, mungkin antum sudah ada yang tahu namanya. Nah, yang nggak tahu nanti tanya sama yang tahu. Dan itu oleh masyarakat ya dianggap tidak apa-apa, tidak masalah, sudah biasa karena terjadi pergeseran definisi keluarga itu tadi. Maka persamaan definisi ketika kita mau munakosah, mau diskusi itu penting. Itu penting. Kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang pelanggaran bagian ketiga. Oke, kita dudukkan dulu pelanggaran bagian ketiga itu apa? Jangan-jangan nanti udah ngomong berbusa-busa ternyata beda persepsi terkait dengan apa yang disebut dengan pelanggaran bagian ketiga, kan gitu. Dianggapnya, Ustadz menganggap bahwa kalau tidak piket sesuai dengan waktu itu pelanggaran. Ternyata santri menganggap bahwa yang penting piket, tidak harus tepat waktu. Nah, nanti nggak ketemu. Nah, itu perlu disamakan dulu persepsinya. Makanya ada pembacaan program kerja, itu diantaranya apa? Untuk menyamakan persepsi. Oh, ini loh jobnya bagian ketiga. Biar nanti ada yang, kalau ada yang ngasih masukan, loh ini bagian ketiga kok nggak kerja nih, loh. Bagian ketiga ngerasa, loh aku udah kerja kok dia nggak kerja. Nah, ternyata ada perbedaan definisi terkait dengan pekerjaannya bagian ketiga. Itu taukid lafzi. Jadi lafadznya sama kemudian diulang. Itu namanya taukid lafzi. Kalau taukid maknawi, ya antum sudah bisa menerka. Nah, taukid maknawi itu taukid yang menggunakan lafal-lafal berikut 4 lafadznya ada 4. Ajma'u, kullun, ainun, nafsun. Contoh, wa juludul maitati kulluha tatuhuru biddibag. Kulit bangkai itu semuanya, kulluha seluruhnya bisa disucikan dengan disamak, kecuali kulit anjing, babi dan peranaan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Ayakunal mabi'u ainuhu tahiron. Ayakunal mabi'u tahiron itu sudah cukup sebenarnya. Ayakunal mabi'u tahiron, hendaknya komoditi atau barang yang dijual itu suci. Itu salah satu di antara rukun dari jual beli atau syarat, ya saya lupa. Pokoknya dalam transaksi jual beli, komoditi yang dijual itu harus suci. Ainuhu dihadirkan untuk taukid menegaskan al-mabi. Ja'a rajulun nafsuhu harabal jaishu ajma.
Keterangan untuk lafaz-lafaz taukid maknawi di atas harus gandeng dengan domir kecuali lafaz ajma. Kullun nafsun ainun itu harus nyambung dengan domir yang kembali kepada mubdal minhunya, muakatnya, kepada muakatnya. Itu wafilah terkait dengan taukid. Insyaallah lebih mudah difahami daripada yang naat. Taukid ada lafzi, ada maknawi. Kalau antum lihat ada lafaz yang diulang 2 kali, berarti yang kedua itu taukid lafzi. Nah, kalau ada lafaz 4 ini ajma, kullun, ainun, nafsun, berarti dia taukid. Pasti i'rabnya mengikuti muakatnya, lafaz sebelumnya. Begitu ya filah. Insyaallah kita selesaikan untuk tawabi besok. Masih ada atof, nasak sama badal. Atof ini insyaallah lebih mudah, sangat mudah sekali atof. Yang penting hafal huruf-hurufnya. Nah, itu udah. Nanti selesai itu, beres masalah atof. Begitu. Qabla nakhtatim, yumkin fikum soal, awil istifsar, awil istibyan, fadilukum. Kalau ada, silahkan. Lanjut. Ya, Bil. Hah? Ya. Kalau misalnya kan nggak boleh sholat 2 imam dalam satu masjid. Ya. Kalau itu untuk sholat fardu doang atau sholat sunnah juga? Setahu saya sholat fardu. Ya, setahu saya. Kalau sholat sunnah sah? Tidak masalah. Setahu saya lah ya. Allah alam. Ada lagi? Ya. Jawaban azan. Tentang jawab azan. Terkadang sholat sudah azan. Sedangkan kita pasti di kamar. Pilih satu. Kalau sudah milih musola berarti jawab yang musola. Kalau sudah pilih yang sini jawab yang sini. Gitu ya. Ya. Ada lagi? Apa Bet? Jual beli pupuk yang berupa kotoran. Nah, wallahu alam. Itu nanti ada solusinya dalam fikih, tapi saya tidak hafal. Tapi nanti ada solusinya di situ. Wallahu alam. Satu lagi kalau ada? Ya, apa lagi? Al-Jifari. Yang apa? Dilarang menyebutkan kayak jual beli. Apakah bayar hutang itu termasuk transaksi? Oh, di masjid atau di musola itu? Oh, di masjid ya. Allah alam ya. Saya sih tahunya memang jual beli, bukan Oh alam, saya tidak tahu. Jadi dari masjid juga termasuk larangan jual beli? Iya, dilarang. Di masjid pokoknya di area masjid itu nggak boleh transaksi jual beli. Walaupun hukumnya makruh, tapi Imam Al-Ghazali dalam Bidatul Hidayah itu menyebutkan kalau kita sedang berada di masjid kemudian kita melihat ada orang yang mencari barangnya yang hilang atau ada orang yang bertransaksi di situ, maka kita disuruh oleh Imam Al-Ghazali untuk doakan dia sebagaimana dalam hadis, muga-muga ketemu wapok, semoga ndak untung kamu transaksinya. Itu hadisnya kan gitu kan. Kalau kamu melihat ada orang yang mencari barangnya yang hilang di masjid, maka doakanlah supaya tidak ketemu. Kalau kamu lihat ada orang yang transaksi jual beli di masjid, maka doakanlah biar tidak untung, tidak berkah jual belinya. Hari ini kan transaksi jual beli itu kan kadang hanya menggunakan kotak ajaib itu, ya kan? Itikaf, sedang itikaf pagi-pagi scroll flash sale kan. Raganya itikaf di masjid, tapi begitu nanti malam takbiran di rumah udah ada tumpuan paket. Peci, baju, singlet, sarung, celana sampai daleman-daleman. Saya kemarin baca ada satu faidah menarik ya, kaitannya dengan kan dalam surat Al-An'am itu kan apa? Ada ayat yang menyebutkan kalau orang ihram itu kan tidak boleh dia berburu.
Ya kan berburu, ada ayatnya itu kan. Gimana itu? Nah, ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya memang barangkali sengaja untuk menguji sejauh mana rasa takut dan taatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang ihram itu kan hewan-hewan itu dijadikan berkeliaran mudah sekali untuk ditangkap. Ya kan? Untuk menguji sejauh mana takutnya si hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kan enggak, jarang sekali. Tapi hari ini apa? Orang itu umrah itu bisa ambil selfie. Iya, hari-hari ini itu saya lihat Facebook, lihat status WA, orang-orang yang umrah itu ya, selfie, foto dan lain sebagainya. Ujian betul untuk kita semuanya hari ini. Seakan-akan itu apa yang kita kerjakan tuh seluruh dunia harus tahu. Ya kan? Ngaji, kudauro, sampulnya foto. Alhamdulillah diberi kesehatan dan kesempatan bisa ikut daurah kitab apa gitu ya. Selesai foto, alhamdulillah sudah selesai. Wallahu alam itu daurahnya selesai, ilmunya selesai juga apa enggak? Kan gitu. Padahal dulu para salaf itu kan mencontohkan kepada kita bagaimana amal itu ya sebisa mungkin gimana caranya biar orang lain tidak tahu ya. Sampai ada satu kisah itu kan menyebutkan ada dilakukan sholat istisqa kalau tidak salah itu sampai 2 atau 3 kali tidak turun hujan, tapi malam-malam ada orang masuk ke masjid, setelah dia sholat dia berdoa langsung turun hujan. Ya kan? Ada orang yang mergoki, ini siapa kok doanya mustajab sekali ya, diikuti sama dia. Diikuti, ternyata dia sholat sunnah di tempat yang sunyi. Kodaro ternyata orang itu ngerti kalau dia dibuntuti kan. Akhirnya apa? Dia pindah KK, pindah KTP. Supaya apa? Supaya enggak dikenal kalau dia punya amal. Hari ini kan enggak. Alhamdulillah hari ini tilawah dapat 8 juz. Dan masing-masing dari kita harus punya amal-amal tersembunyi itu untuk kita jadikan sebagai wasilah. Minta doa dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi, nahtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.